muridnya makin lama makin berkurang. Itu kesedihan buat saya sebagai guru agama Buddha. Itu salah satunya kekhawatiran, jangan-jangan nanti sampai habis. Terus kalau habis, guru agama Buddha ini kemana? Gitu. Itu yang jadi kekhawatiran kami para guru agama Buddha. Gitu. Menurut informasi yang kami terima dari Dirjen Bimas Buddha, itu menyampaikan ada ratusan guru yang akan pensiun. Nah ini kan harus disikapi juga ya kan. Artinya jangan sampai yang selama ini ada pelayanan, kemudian tiba-tiba menjadi kosong gitu kan. Ini menjadi persoalan juga. Kalau misalkan di satu sekolah ya ada murid beragama Buddha yang hanya 2 orang, 3 orang, ya kan? Saya sangat acungi jempol, 4 jempol lah ya. Kalau kepala sekolah sampai kemudian berpikir ini perlu guru dan diusulkan ya formasi guru agama Buddha. Tapi itu kan nggak ada, gitu kan? Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, aku bersujud di hadapan Dhamma. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna, aku bersujud di hadapan Sangga. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Jadi 2003 ya, 2003 itu saya begitu ngajar jadi guru tetap di SMA Negeri 1 Bekasi ya. Itu juga masih mengajar di sekolah-sekolah lain ya. Karena ada beberapa sekolah di Bekasi yang tidak ada guru agama Buddhanya. Nah, saya terpanggil untuk memberikan pelayanan kepada siswa-siswa yang beragama Buddha itu. Ada sekolah yang menghargai jerih payah saya dikasih transport, tapi ada juga sekolah yang ya menghargai juga dengan ucapan terima kasih gitu kan. Nah, itu saya cukup menyambut baik selama saya diberikan kesempatan untuk boleh diperbolehkan memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa di sekolah itu. Ke atas ya. Yang dulu agama Buddha. Nerbit dia Dharma sudah bawa masing-masing kan. Nah, seringkali saya dibercandain sebagai guru yang paling mahal. Kenapa guru yang paling mahal? Ya karena muridnya dikit, gajinya sama gitu. Selama golongannya sama, kalau PNS kan gajinya sama seperti itu. Ya, tapi itu bercandaan teman-teman saja. Kalau pas lagi saling ngobrol atau apa, tidak bermaksud untuk mengejek atau membuli sih itu. Melihat peluang, gitu kan. Jadi belajar agama itu bukan hanya sebatas apa yang ada di buku teks, gitu kan. Dan oke, ya. Sama seperti tadi ya, misalkan nanti sering baca, sering mencari informasi, ya, bahkan mungkin ya zaman sekarang ya digital gitu ya, kita mau melihat. Jadi saya pernah menjumpai peserta didik yang ya SMA ini ya, peserta didik level SMA yang memang pada saat dia masuk di
SMA itu dalam hal nilai-nilai ya pelajaran agama Buddha ini ya kalau dibilang nol enggak lah, tapi masih sangat dasar sekali gitu, masih sangat dasar sekali. Dan itu bukan hanya sekali dua kali, ya sering kali saya menjumpai itu ya. Karena apa? Karena peserta didik atau siswa-siswa ini tidak mendapatkan pelajaran agama Buddha pada jenjang sebelumnya. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang apiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya saya sih khawatir sekali, memang kan ada beberapa sekolah-sekolah yang memang ada juga yang tidak mempermenginkan karena menurutnya ini minim lah. Pada saat itu saya ngajar di sini itu kebetulan jamnya sore, jadi saya pagi off kan. Akhirnya saya mencari di salah satu sekolah swasta yang memang mayoritas Buddhis siswanya. Di situ saya pernah mengajar di swasta, itu SD, SMP, dan SMA pernah saya alami. Jadi pagi-pagi jam 6 saya berangkat, setengah 7 mulai ngajar, nanti jam 12 saya ke sini ngajar, jam setengah 1 saya ngajar yang siang di sini. Itu saya alami, itu 10 tahun itu. 10 tahun saya mengajar. Hari Raya Waisak merupakan hari raya agama Buddha yang memperingati tentang 3 peristiwa penting dalam kehidupan Sang Buddha Gautama. Nah, satu, ketika peristiwa tersebut terjadi tadi pada saat itu pada bulan apa? Bulan yang sama, yaitu di bulan Waisakha, atau pada bulan Mei. Ya, bulan Mei kalau bulan nasional ya. Sehingga setelah Sang Buddha parinibbana, umat Buddha menjadikan 3 peristiwa penting itu sebagai hari raya Waisak. Jadi ada berapa peristiwa tadi? Ada 3 peristiwa yang sangat penting yang terjadi diperingati di bulan Waisak, Trisuci Waisak. Awalnya itu bagus, perkembangannya pesat. Tapi saat ini saya melihat untuk siswa-siswa berpendidikan agama Buddha ini agak menurun dalam arti jumlah siswanya ini. Jadi ada beberapa faktor mungkin dari keluarga atau mungkin karena dia untuk ke negeri ini jarang sekali yang memilih ke negeri gitu, dari keluarga Buddhis gitu ya, jarang memilih ke sekolah negeri gitu, kecuali ya memang identitinya kan kalau agama Buddha orang Cina diidentikan punya uang, berarti dia perginya ke swasta. Jadi ini kalau di negeri ya, kalau di sekolah negeri seperti itu makin menurun. Saya pernah dari kelas 1 sampai kelas 3 itu hampir 50 lah. Jadi tahun 2010-an lah. Ya, 2010 itu. Tetapi makin sekarang tinggal 30-an itu. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Menghindari membunuh makhluk hidup. Nih, Dek, boleh nggak membunuh?
Nggak boleh. Kalau ada kecoa boleh dibunuh? Nggak boleh. Kakak? Nggak boleh juga ya. Nah. Kalau saya ya orang tua saya nggak gitu ngajarin, cuman orang tua saya itu ngajarin kayak cara bersosialisasi gitu-gitu aja sih. Lebih bagus diajarin langsung daripada lihat-lihat dari Google gitu-gitu. Kalau saya sendiri kan di rumah kurang bahas ya, makanya di sekolah tuh guru-guru ada tuh untuk ngajarin kan. Juga kalau misalkan dari kecil udah diajarin, besarnya itu bakal masih tetap ada nilai-nilai agamanya di dalam dirinya gitu. Waktu SD kan anak yang Buddhis ya kan mencar-mencar, jadi karena gurunya juga nggak ada di sekolah, jadi kita cari satu guru yang mampu buat ngajarin anak dari beda-beda sekolah gitu. Belajarnya jadi tiap hari Sabtu atau Minggu ya? Sabtu itu belajarnya di satu wihara ramean gitu bareng-bareng. Itu waktu saya SD. Oke, ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk meditasi berdiri. Nah, apa tujuannya? Kenapa nggak duduk aja Pak, gitu kan? Kurang kerjaan. Nah, tapi ini kan ada saat-saat tertentu kita nggak bisa duduk, ya kan? Ada saat-saat tertentu kita nggak bisa duduk. Misalkan kalau pas lagi naik KRL, nggak mungkin dapat tempat duduk, harus berdiri. Ya tentu saja sesuai kondisi. Kalau di KRL merem gini ya jatuh kita, ya kan? Boleh tetap berdiri, ya sambil pegangan atau sambil apa, ya itu sebenarnya nggak harus tangan begini, harus berjam. Yang penting meditasi itu kan mengolah pikiran, ya, mengolah pikiran. Jadi sambil berdiri, sambil pegangan pun, yang penting kita fokus, ya, fokus nafas masuk. Jadi peserta didik itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, makanya ke depan ya saya berharap juga ini menjadi perhatian khusus pemerintah, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, supaya hak-hak dasar dari siswa-siswa yang beragama Buddha ini bisa terpenuhi. Jadi pada waktu kami ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kami mencoba mencari data ya di bulan Maret 2022, artinya belum lama ya, 2 bulan yang lalu ya. Jadi ada 37.586 siswa Buddhis yang tersebar di DKI Jakarta dari 5 kota itu kan. Nah, ternyata setelah saya coba analisis ya, dari 37.000 sekian, yang dapat pelayanan agama Buddha itu hanya 40%. Ya, artinya 60% sebagian besar tadi disekolahkan di sekolah-sekolah tertentu yang tentunya nggak akan dapat pelayanan agama Buddha. Sejak tahun 2003 itu ya sampai saat ini sebagai gambaran saja ya, ini di wilayah Provinsi Jawa Barat yang notabene bersebelahan dengan ibu kota negara, bahwa satu Provinsi Jawa Barat untuk jenjang SMA guru PNS untuk pendidikan agama Buddha itu hanya 2 orang. Yang pertama saya di SMA Negeri 1 Bekasi, dan kedua ada Bu Esther di SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Nah, ini kemudian diperparah dengan program remunerasi pemerintah yang tidak ada pengangkatan PNS sampai hampir puluhan tahun ini ya. Nah, tapi begitu kemarin di tahun 2021 itu ada P3K ya, ada seleksi P3K, saya cukup punya harapan, wah ini semoga banyak guru-guru agama Buddha honorer yang bisa lolos P3K. P3K ini kan nanti setara haknya dengan PNS gitu kan. Nah, tapi ternyata harapan saya itu pupus. Karena apa? Ternyata di tahun 2021 nggak ada satupun P3K dari guru agama Buddha. Nggak ada formasi untuk guru agama Buddha.
Memang minoritas, tetapi kualitas. Ya, minoritas tapi berkualitas. Maka jangan pernah ragu mengakui, Bu, agama apa? Sama. Ada Buddha, nggak berani mengakui. Jangan. Makanya ada Buddha yang habis karena takut mengakui dirinya sendiri. KTP-nya apa? Buddha. Tapi nggak pernah pelihara. Ini tercatat banyak tetapi dalam KTP. Makna Waisak ini maknanya hakikatnya adalah perjuangan daripada manusia besar yang berjuang untuk membebaskan manusia semua daripada penderitaan. Ini hakikatnya, ya. Tetapi kita manusia yang saat ini kebanyakan memperingati peristiwa Waisak ini sebagai sekedar seremonial saja, sekedar ritual saja. Tapi sesungguhnya tidak. Makna yang besar itu adalah maknanya adalah perjuangan. Perjuangan membebaskan diri daripada penderitaan. Pendidikan Buddhis di tempat Ibu Bapak ya, mulai dari kondisi murid, kondisi pembelajarannya, kondisi guru, dan kesejahteraan umat Buddha di Sambas sekitar total itu menurut datanya Dukcapil 43.000 Pak. Ya, dengan siswa itu ya mungkin kalau yang di data saya sekitar 1.500 karena memang belum sempat mendata secara total. Jumlah gurunya kami 15 orang, itu pun mayoritas sukarelawan dan honorer. Jadi kami tidak punya guru PNS sama sekali Pak. Ya dengan gaji ala kadarnya lah, itu yang untuk hidup ya cukup, tapi untuk sejahtera ya belum sekali, masih jauh. Honornya minim sekali, kita ajukan ke Dipa Kemenakanwil, hanya Rp250.000 per bulannya. Tetapi demi Dhamma, demi kemajuan anak-anak supaya tetap mendapatkan pendidikan itu, beliau-beliau sanggup. Saya berharap ya rekan-rekan guru pendidikan agama Buddha seluruh Nusantara ya di Indonesia, bahwa ya kita tidak boleh menyerah dengan kondisi ya. Kondisi bagaimanapun ya kita harus tetap mengabdikan diri di jalan Dharma ya. Mengajar dengan penuh dedikasi, karena ya peserta didik itu merupakan ladang bagi kita untuk menanam kebajikan. Jadi ya kita tetap mengajar dengan semangat apapun kondisinya.